Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faiz Aljidan dengan NIM 3336220026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul resume materi K3 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Yang pertama, materi pertama, keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pengertian K3, semua ilmu K3 merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. K3 ini merupakan usaha untuk meminimalisir resiko dari kecelakaan atau kerja aman dan meningkatkan kemampuan fisik dan mental untuk mencegah penyakit di tempat kerja sebagai perwujudan kerja sehat. Adapun dasar hukum dari sistem manajemen K3, pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang kelima adalah Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Keadaan darurat. Menurut Federal Emergency Management Agency atau FMA, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian, injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Keadaan darurat ini merupakan kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan. Selanjutnya adalah kategori keadaan darurat. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkat 1 merupakan keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta benda tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misal ada bencana atau kecelakaan kecil. Tingkat 2, keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil atau peralatan dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Misalnya ada kebakaran, kebocoran limbah, semburan material yang membahayakan jiwa atau aset. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat 3, bencana berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat 2 sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Adapun hal yang harus dilakukan pada prosedur darurat adalah yang pertama ada kemungkinan timbul keadaan darurat minim. Yang kedua ada menginformasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi. Yang ketiga ada pastikan semua yang berada di lokasi tahu tanda darurat. Yang keempat, menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan. Selanjutnya, jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan dan cukup terang. Selanjutnya ada rencanakan menghubungi instansi darurat, kemudian menyediakan tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi, kemudian ada tersedia prosedur penanganan korban cedera. Materi selanjutnya adalah pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Inspeksi ketiga. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung. Kemudian pada inspeksi keselamatan kerja, pengertiannya merupakan suatu usaha untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan tersebut menyebabkan suatu kecelakaan. Adapun jenis-jenis inspeksi ada 2, yaitu inspeksi terencana dan inspeksi tidak terencana. Inspeksi terencana merupakan inspeksi yang sudah direncanakan dari awal sehingga inspeksi tersebut lebih sistematis. Inspeksi terencana tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu inspeksi rutin dan inspeksi khusus. Kemudian ada inspeksi tidak terencana. Inspeksi ini merupakan inspeksi yang dilakukan hanya sambil lalu sehingga umumnya kurang sistematis, hanya memeriksa kondisi yang tidak aman, tidak tercatat, tindakan perbaikan tidak sampai mendasar,
penelitian cenderung lebih besar pada kepentingan produksi. Materi selanjutnya merupakan pedoman praktik K3L pada pekerjaan perancah. Perancah merupakan bangunan pelataran atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan, pembongkaran. Menurut Permenaker Nomor 1 Tahun 1980, Pasal 1 huruf E, perancah adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau digunakan untuk orang kerja atau digunakan untuk penopang material, mesin, atau peralatan. Jenis perancah. Jenis perancah ada banyak dan dibagi lagi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada perancah yang berfungsi sebagai penopang komponen struktur saat masa konstruksi, bisa dilihat dari gambar berikut. Dan kemudian ada perancah yang berfungsi sebagai lantai dan akses kerja. Kemudian ada juga jenis perancah yang dibedakan berdasarkan jenis struktur. Yang pertama ada perancah penopang atau supporting type. Kemudian ada perancah gantung atau hanging suspended type. Yang ketiga ada perancah bergerak atau mobile type. Contoh-contoh dari perancah tersebut bisa dilihat dari gambar berikut. Materi selanjutnya adalah pedoman praktek K3L pada pekerjaan bangunan gedung. Contoh dari pekerjaan tersebut dimulai dari pekerjaan tanah. Tanah merupakan tempat bertumpunya pondasi sebuah bangunan. Pengetahuan mengenai sifat-sifat fisik tanah sangat berguna dalam menentukan metode pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan tanah. Jenis kecelakaan pada pekerjaan galian tanah, contohnya adalah galian tanah runtuh dan juga ada tertimbun tanah atau material galian. Penyebabnya ada tanah berpasir, tepi galian tidak diberi turap atau penahan atau sheet pile, sehingga terjadi tekanan ke samping sehingga tebing galian longsor. Dan ada juga ketiga pekerjaan untuk pekerjaan pembesian. Identifikasi risiko dari pekerjaan pembesian ini adalah ujung besi mencuat, terjatuh, tertusuk, tergencet, terpeleset, tersengat listrik, atau anyaman besi roboh. Adapun pengendalian dari risiko tersebut adalah ujung-ujung besi ditutup, kemudian beri papan untuk jalan akses, gunakan APD yang sesuai, pasang instalasi listrik dengan benar, dan beri topangan atau stud atau stagger. Untuk materi selanjutnya adalah pedoman pekerjaan di ruang terbatas, muatan dan barang. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana orang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan tersebut menurut OSHA General Industry Definition. Ruang terbatas memiliki keterbatasan jalur masuk maupun keluar yang tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Adapun risiko bekerja di ruang terbatas tersebut adalah konsentrasi oksigen kurang, sesak napas, gas mudah yang terbakar, dan tertimbun tanah. Konsentrasi oksigen kurang, konsentrasi oksigen di luar batas oksigen aman. Kemudian sesak napas, konsentrasi pencemaran udara yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau sesak napas atau aspiksia. Kemudian ada gas yang mudah terbakar, konsentrasi dari pencemaran udara yang mudah terbakar. Kemudian yang terakhir ada tertimbun tanah. Tertimbun benda padat yang berjatuhan atau meningginya tingkat zat cair dapat menyebabkan mati lemas ataupun tenggelam. Hanya itu materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.